Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film spesial Chabis tahun 2013. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, listen to me and here is the video. Film ini berdasarkan kisah nyata dengan berlatar waktu di tanggal 18 Maret 1987, di mana di sebuah hotel sedang diadakan interview anggota baru CBI yang diadakan oleh Ajay Singh dan Sarma. Lalu scene film pun flashback. Di suatu hari, scene memperlihatkan Ajay yang sedang menelpon kepolisian untuk menyiapkan timnya karena mereka akan melakukan sebuah penggerebekan dengan dipimpin oleh Sarma. Ajay Singh, Sarma, dan kedua orang temannya yaitu Joginder dan Iqbal merupakan petugas CBI. Dan pada penggerebekan kali ini, mereka akan menggerebek rumah seorang menteri korup. Ketika sampai, tanpa basa-basi, mereka mulai menggeledah seisi rumah sang menteri. Dan si menteri korup hanya bisa terduduk lemas berharap simpanannya itu tidak terjamah oleh CBI. Beberapa tempat mereka geledah dan semuanya memang terdapat gepokan uang hingga tumpukan emas. Di mana ketika semua harta itu dikumpulkan, mereka pun harus menempatkannya pada beberapa peti besar. Lalu setelah selesai dengan penggeledahannya, CBI pun pergi dengan menyuruh polisi Ranveer untuk tetap stay di sana. Dan yang mengejutkannya adalah ternyata Ajay, Sarma, dan kedua temannya itu bukanlah anggota CBI, melainkan hanya sekelompok penipu dengan ide brilian. Dan ketika berhasil dengan misi penipuannya, mereka pun pergi melarikan diri secara terpisah agar tidak terlacak. Sedangkan di rumah si menteri, Ranveer yang sudah menunggu lama mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan ketika dikonfirmasi ke atasannya, memang benar bahwa mereka adalah CBI palsu. Dan untuk itu Ranveer dan Santi diskor. Sedangkan si menteri sendiri enggan melaporkannya karena jika media tahu, nama baiknya tentu saja akan tercoreng. Kemudian di tempat keempat penipu itu, mereka yang merasa tidak ada berita tentang mereka di semua koran pun merasa aman. Dan mereka memutuskan untuk kembali bertemu di pernikahan putrinya Sarma. Singkat cerita saja, Ajay, Joginder, dan Iqbal tiba di kota Chandigarh untuk menghadiri pesta pernikahan putrinya Sarma sekaligus membicarakan rencana penipuan mereka yang selanjutnya. Tak butuh waktu lama untuk mempersiapkan aksi penipuan yang selanjutnya, Ajay pun mengatakan bahwa segera mereka akan menipu seorang pedagang di Pasar Badak, Kolkata seminggu lagi dengan menyamar sebagai dirjen pajak. Dan Ajay pun memberikan sejumlah uang juga identitas palsu untuk Sarma gunakan nantinya. Beralih ke kota New Delhi, seorang pria bernama Wasim nampak pergi terburu-buru dengan motornya, di mana ternyata Wasim sedang memburu seseorang yang sudah terpantau oleh timnya. Buruannya yaitu Gupta terlihat sedang menunggu seseorang dengan membawa koper, dan Wasim pun dengan cepat menyergap Gupta di sana. Sekalipun mereka terlebih dahulu harus kejar-kejaran, akan tetapi tak lama dari itu Wasim dapat menangkap Gupta di atap gedung. Wasim ternyata merupakan anggota CBI yang asli, dan karena itu ia pun dimintai tolong oleh Ranveer di kantornya mengenai penipuan kelompok Ajay sebelumnya. Dan Wasim sendiri yang merasa departemennya dibawa-bawa dan tercoreng pun ikut geram, dan memutuskan akan menangkap dan menghentikan para penipu itu. Seminggu pun berlalu, Ajay dan yang lainnya sudah sampai di Kolkata untuk menjalankan misi penipuan yang selanjutnya. Dan scene pun memperlihatkan mereka yang sedang menuju tempat pedagang yang akan mereka jarah. Dengan percaya diri, Sarma ingin memimpinnya. Namun tak disangka di tempat pedagang itu sudah ada CBI terlebih dahulu. Dan Ajay yang licin belut pun tak kalah akal. Dia mengatakan bahwa mereka sudah salah kamar sehingga anggota CBI itu tidak mencurigai mereka. Kemudian di tempat pedagang yang benar, Ajay mulai mengamati setiap ruangan yang kemungkinan mereka gunakan untuk menyembunyikan uangnya. Sedangkan ketiga lainnya mulai menggeledah ruangan tersebut. Sesaat, Ajay pun mulai mencurigai sebuah lemari yang ketika diperiksa ternyata lemari itu adalah pintu menuju ke sebuah ruangan berisi semua harta para pedagang itu yang disembunyikan untuk menghindari pajak. Singkatnya, setelah berhasil pada aksinya kali ini, mereka pun membagi hasil dan mulai berkemas untuk kabur. Sementara itu, di kantor CBI sendiri, Ranveer dan Wasim tengah sibuk mencari mereka berempat dari catatan kriminal yang polisi punya. Tak lama dari itu, Wasim mendapatkan kabar mengenai penipuan mereka terhadap pedagang di Kolkata.
Dan untuk itu, kali ini Wasim menyuruh media untuk memberitakannya, sekalipun para pedagang itu tidak melaporkannya, agar dapat membuat keempat para penipu itu merasa gugup. Keesokan harinya, berita pun dimuat di dalam koran, dan Sarma yang membacanya nampak begitu kaget dibuatnya. Sedangkan di kantor CBI sendiri, akhirnya Ranvir berhasil menemukan identitas Sarma dari catatan kriminalnya di kepolisian. Kini, alamat Sarma di Chandigarh pun diketahui. Dan Wasim meminta untuk mereka dapat menyadap telepon di rumah Sarma guna mencari tahu tentang rencana Sarma selanjutnya jika para penipu itu berkomunikasi lewat telepon. Dan singkat cerita, Wasim pun berhasil menyadap telepon di rumah Sarma dengan mendatangkan seseorang yang menyamar sebagai petugas perbaikan telepon sebelumnya. Kemudian, Sin pun beralih memperlihatkan Ajay yang sedang bersama dengan kekasihnya, yaitu Priya. Diketahui Priya akan segera menikah dengan orang lain dalam waktu dekat. Namun di sini Ajay meyakinkan Priya bahwa Ajay akan membawanya pergi sebelum pernikahan Priya berlangsung. Karena kali ini Ajay terlebih dahulu harus menyelesaikan misi penipuannya yang terakhir. Lalu Sin beralih memperlihatkan Ajay yang sudah berada di hotel. Ia menelpon Sarma untuk membicarakan misi penipuan selanjutnya. Dan tanpa mereka sadari, percakapan tersebut sudah disadap oleh anak buah Wasim yang segera melaporkannya kepada Wasim. Karena penyadapan itu, identitas Ajay pun dapat diketahui, dan kini pergerakannya tak lepas dari pantauan anak buah Wasim, sampai mereka pun dapat mengetahui ketika Ajay meminta tim penerbit untuk menerbitkan sebuah iklan lowongan pekerjaan menjadi anggota CBI di koran esok hari. Setelah dari penerbit, Ajay pun pergi ke bandara untuk menjemput Sarma, Joginder, dan Iqbal. Mereka pun kemudian menginap di Hotel Shikasta Mumbai untuk menyiapkan misi terakhirnya itu. Kedatangan mereka ke Mumbai disusul oleh Wasim dan Ranvir. Wasim yang diberitahu tentang iklan lowongan pekerjaan tersebut meminta anak buahnya untuk menyusupkan 12 orang terbaik di pihaknya untuk mengikuti interview dalam iklan tersebut. Sementara itu, di tempat Ajay mengatakan karena misi kali ini akan menjadi misi terakhir mereka, maka Ajay pun berencana akan melakukan penipuan di toko emas Bufan, yang mana merupakan toko emas terbesar di Mumbai. Dan lagi-lagi mereka akan menyamar sebagai anggota CBI. Dan ketiga temannya yang mendengar hal itu, sontak saja mereka pun merasa kegirangan dibuatnya. Lalu di keesokan harinya, iklan lowongan pekerjaan itu pun tersebar melalui koran. Dan pemuda-pemuda yang membacanya banyak yang tertarik sehingga mereka pun bersiap-siap untuk menuju Hotel Shikasta, termasuk 12 orang susupan milik Wasim. Tak butuh waktu lama, para peserta pun sudah memadati lobi hotel untuk interview. Semuanya mengantri untuk satu persatu ditanyai, dan scene ini merupakan scene yang kita lihat di awal film. Singkat saja, dari sekian banyak orang yang mendaftar, mereka akhirnya memilih 26 orang yang Ajay sebut dengan spesial Sabis atau spesial 26, termasuk 2 orang susupan Wasim yang berhasil lulus seleksi. Di depan ke-26 orang itu, Ajay mengatakan bahwa besok mereka akan melakukan praktek nyata penggerebekan CBI di jam yang sudah ditentukan. Untuk itu, Ajay meminta ke-26 orang itu untuk segera menyiapkan dirinya masing-masing. Wasim sendiri yang merasa informasi itu belumlah cukup memutuskan untuk menginterogasi Sarma di kamarnya. Dan Sarma yang ditolong pistol pun terpaksa memberitahu semua rencana Ajay, termasuk rencana mereka yang akan menggerebek toko emas Bufan. Dan karena dirasa Sarma cukup bekerja sama, Wasim pun meninggalkannya dengan menyuruh Sarma agar tetap bersikap biasa saja. Mengetahui hal itu, Wasim yang tak ingin membuang waktu di keesokan harinya langsung mendatangi toko emas Bufan dan segera memberitahu rencana tersebut kepada pemilik toko agar dirinya segera memindahkan semua perhiasan yang ada di sana dan Wasim akan menggantinya dengan perhiasan yang palsu. Waktu mereka kurang dari 1 jam, dan dengan cepat mereka semua mulai mengemasi perhiasan yang asli ke dalam peti untuk selanjutnya dipindahkan ke bengkel pembuatan perhiasan milik Singhania. Setelah itu, Wasim dan beberapa anak buahnya tetap berjaga di depan toko emas dengan membaur, sedangkan di hotel, Sarma dan spesial Cabi sudah siap berangkat dengan menggunakan sebuah bis yang tak lepas dari pantauan anak buah Wasim. Kemudian, di pertengahan jalan, bis pun berhenti, dan Sarma turun dari bis untuk pergi ke kantor polisi terlebih dahulu. Tak lupa, Sarma menyuruh Chaudhry untuk tetap menjaga ketertiban di dalam bis, dan mereka harus tetap di dalam bis sampai mobil Ajay datang. Alih-alih pergi ke kantor polisi untuk melapor, plot twist di scene ini adalah ternyata Sarma dijemput oleh Ranvir dan Santi.
Ajay CS yang kini bersama dengan Ranveer dan Santi ternyata malah menuju bengkel pembuatan perhiasan di mana tempat semua perhiasan milik Singhania itu disimpan. Dan tak butuh waktu lama mereka pun menjarah semuanya. Tak lupa mereka memutus kabel telepon agar aksinya kali ini tetap aman. Beberapa peti perhiasan pun sudah mereka dapatkan dan mereka bergegas pergi sebelum Wasim mulai menyadari kejanggalan tersebut. Karena ternyata bis yang berisi spesial cabis itu memang sudah terparkir di depan toko emas dan tak ada satu orang pun yang keluar dari dalam bis. Dan benar saja, Wasim yang terus mengawasi bis itu mulai mendekatinya dan bertanya kepada Chaudhry. Lalu tak lama orang-orang bengkel yang berhasil memperbaiki telepon langsung menghubungi Singhania. Dan bukan hanya Singhania saja yang kaget, Wasim pun begitu tercengang. Dan ia mulai menelaahnya, lalu tertawa terbahak-bahak seraya menyadari bahwa anggotanya yang berjumlah 26 tidak termasuk Ranveer adalah spesial cabis yang Ajay maksud. Kembali ke tempat Ajay CS, sebelum kabur mereka terlebih dahulu bersembunyi dan membagi hasil di sebuah bangunan tak terpakai. Terlihat begitu banyak emas yang mereka dapatkan, dan Ajay sendiri nampak terburu-buru akan pergi menuju bandara karena pria yang sudah lama menunggunya. Sempat pria merasa begitu cemas, akan tetapi kecemasan itu seketika hilang ketika pria menyadari kedatangan Ajay, lalu mereka pun pergi bersama untuk memulai kehidupan barunya. Beberapa bulan kemudian, di rumah Wasim mendapatkan telepon dari Rahul yang memberitahu bahwa ia berhasil mendapatkan kabar tentang Ajay dan yang lainnya. Bersamaan dengan itu, Sim pun memperlihatkan Ajay dan Sarma bersama dengan pasangannya masing-masing sedang asik menonton pertandingan kriket secara langsung. Dan film spesial Cabis pun berakhir. So guys, itu lalu cerita dari film spesial Cabis tahun 2013. Like jika kalian suka dengan video ini dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you on the next video, and Hallelujah!